campo samya matali lir wi leting kota ho pengasingan dalam hutan, para putrapan sedang resah hatinya karena pamomong Pandawa, yaitu Kiai Semar, menghilang tanpa jejak. Kang pola tumingal campo samya matali irtate dwi leteng kota wah Kakang Puntadewa Arjuna, di mana Kiai Semar? Jangan-jangan Kiai Semar sudah tidak mau bersama kita. Bersabarlah, Yai Werkudara. Aku juga tidak tahu keberadaan Kiai Semar. Arjuna, kaulah yang paling dekat dengan Kiai Semar. Tidak mungkin kau tidak tahu. Mohon maaf, Kakang Werkudara. Aku sendiri juga tidak tahu kemana perginya Kiai Semar. Sudah, tidak usah berdebat. Biar aku saja yang pergi mencari Kiai Semar. Karena jika tidak ada Kiai Semar, kita bisa-bisa kehilangan arah. Berhati-hatilah, Kakang Puntadewa. Aku yakin banyak mata-mata Kurawa yang mengintai kita di hutan ini. Bila salah satunya menemukan Kakang Puntadewa, maka kita harus mengulang pengasingan ini dari awal lagi, Kakang. Bapak, Ibu, kakak, adik semuanya. Nah, sebentar ya, saya kesini dulu. Selamat berjumpa kembali dengan komunitas budaya Bodro Sewu. Aduh, Mas, ini mic-nya ketarik-ketarik. Sebentar. Ya, jadi Bapak, Ibu, kakak, adik semuanya, ini adalah pementasan kedua kalinya komunitas budaya Bodro Sewu di Galeri Indonesia Kaya ini. Tepuk tangan sekali lagi. Wah, luar biasa sekali ya penontonnya. Nah, kebetulan juga di bulan ini kita sedang merayakan peringatan kemerdekaan Indonesia, yang dimana kita juga harus merayakan kekayaan budaya kita sendiri yang sedang kita saksikan pada hari ini. Jadi, karawitan itu sebetulnya tidak hanya identik dengan gamelan saja, tetapi di dalamnya ada wayang dan ada tari juga. Yang dimana
di awal tadi kita sudah disajikan dengan tarik golek manis yang sangat-sangat indah dan sangat luar biasa dari Studio Bodro Sewu. Wah. Nah, tari ini juga sebagai pelengkap dari gamelan dan wayang yang akan kita saksikan di pertunjukan sekarang ini. Penonton, kita itu harus berbangga loh dengan kekayaan budaya kita sendiri. Karena merdeka itu bukan hanya soal kebebasan saja, tetapi soal bagaimana kita memaknai dan merawat apa yang sudah menjadi diri kita. Betul tidak itu, Mbok? Wes, tepuk tangan lagi. Gitu. Nah, kita tahu Pak Dalang istirahat aja. Habis ini kan masih mayang lagi. Loh, Limbo, kamu tuh jangan motong dulu ya. Aku itu masih menyapa para penonton yang hadir di sini. Kan nggak sopan toh kalau kita itu tidak mengapresiasi Bapak, Ibu, kakak, adik semua yang ada di sini yang sudah bersemangat sekali untuk menonton kita pada hari ini. Itu, tapi kayaknya Pak Dalang ada yang lupa ya, Mbok? Pak Dalang tuh loh, Apa? saking semangatnya loh Pak. Bapak tuh sampai lupa satu hal loh Pak Dalang. Dalang kok lalenan itu Pak. Loh, aku lupa apa memang, Mbok? Pak Dalang itu lupa memperkenalkan diri. Nah, itu Iya. dia. Iya. Makasih ya, Mbok, sudah diingatkan. Dalang kok lalenan. Ini aku saking semangatnya, Mbok, hari ini tuh. Bapak, Ibu, kakak, adik semua, perkenalkan nama saya Dias. Dan pada hari ini saya bertugas menjadi dalang yang akan mengajak Bapak, Ibu, kakak, adik untuk bisa merasakan bahwasannya wayang bukan hanya sekedar tontonan, tetapi wayang itu sama seperti halnya kita. Ibarat wayang ini adalah manusia-manusianya dan dalang itu adalah Tuhannya. Nah, sama seperti gamelan-gamelan ini. Gamelan-gamelan ini yaitu adalah kita. Di mana di kehidupan sehari-hari kita itu bermasyarakat, bergotong royong, dan membentuk harmonisasi yang indah. Ya toh? Tepuk tangan lagi. Nah, berarti habis ini aku dapat casting dong, Pak. Loh, enggak dong. Kamu kan limbo, Loh, ya toh? jadi Yuk limbo, peranmu Mbok. sebagai limbo. Walah. Berdua sama Mbok Cang, ibumu Mbok sini, Mbok. Apa sih Pak Dalang? Lah. Aku tuh loh ya waktu di calling Pak Dalang, halo ayo kita wayang yuk, wayangan gitu ya. Aku tuh membayangkan aku jadi putri cantik kayak Dewi Sembodro, Loh. Dewi Woro Sri Kandi. Jadi cangek lagi Pak Dalang tuh loh. aku jadi pengen limbo juga lagi. jadi putri yang cantik. Nggak lihat Pak Dalang. Aku udah pakai kacamata bunga-bunga. Tahu nggak kenapa? Kenapa itu, Mbok? Biar nggak ketahuan kalau aku sama Mbak Sinenya di sini orang yang sama. Oh, iya, betul. Aku harus menjaga wibawahku Pak Dalang. Lah, aku tumbuh kapibara sama bebek, Mbok, piye ki tukul. Nah, penonton, perkenalkan, mereka ini adalah dua wayang saya juga. Yang ini adalah Mbok Cange dan satu lagi adalah Limbo putrinya. Nah, mereka adalah dua punakawan putri yang tugasnya yaitu membantu para tokoh-tokoh yang lain, termasuk membantu memperkenalkan kepada para penonton yang ada di sini apa itu komunitas budaya Bodro Sewu ya, Mbak? Loh, kalau ini kan itu kayaknya kurang baca briefing ya Pak Dalang. Enggak, Ini- aku lupa baca skrip ya Pak Dalang. Bodro Sewu, kita disuruh, ini briefingnya gimana toh Pak Dalang tadi? Kita nanya siapa ya? harusnya Kalau gitu kita nanya tanya ini sama aja, foundernya. aja. Foundernya Sekarang Pak Dalang. foundernya kan ada di Foundernya, sini. Betul. Siapa? Nah, dengar-dengar foundernya itu ada Bu Gayatri sama Pak Yoyo. Juga ada Juga Kak ada Yoga Kak dan Yoga Kak sama Yora. Nah, berarti kita sekarang nanya siapa ya? Siapa ya? Kok Bu Gayatri tidak terlihat ya? Gayatri tidak Wah, terlihat. dada-dada. Oh, dada-dada. Kalau dada-dada tuh maksudnya apa ya penontonnya? Oh, bukan nggak mau. Oh, Bu. nggak mau, bukan dada-dada toh. Bukan nggak Kirain mau. Dada-dada saya. hai. Tidak available. Oh, tidak. Kalau gitu kita tanya sama Pak Yoyo aja saja. kali ya. Pak Yoyo di Pak mana? Yoyo, Pak Yoyo, sumonggo kita Sumonggo kita persilahkan. persilahkan. Dipersilakan Pak Yoyo. Jangan cari pelong rendang kelo apa minangku
Dek Limbo, Dek Cangik dan Dek Dalang. Iya, Pak, selamat siang siang. juga untuk semua yang sudah hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Saya juga matur nuwun sampun rawuh Rama Muji Stresno dan Rama Baskara nggih. Nggih. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dan berkenan menyaksikan kegiatan budaya pada siang hari ini. Dan tentu saja kami berterima kasih karena dengan hadirnya di sini artinya kita mencintai budaya Nusantara. Tidak lupa hari ini ada yang merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-62 ya kalau nggak salah ya. Wah, siapa itu, Waduh. Pak? Ada yang Sri Artono dan Erang Sri Rani ya. Rekan Sugeng ya Pak. Sugeng. Oke, bahagia sekali siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat spesial ini di Galeri Indonesia Kaya untuk bersama-sama menyaksikan pagelaran karawitan dari komunitas budaya Bodrosewu yang berjudul Wahyu Pancadharma. Pagelaran karawitan ini diselenggarakan untuk menyambut dan memperingati Dasawindu atau 80 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Ya. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Galeri Indonesia Kaya, para sponsor dan semua pihak yang sudah mendukung sehingga pagelaran budaya ini bisa terselenggara. Nah ini Dek Limbo, Dek Cangik dan Dek Dalang ini ada apa ya? Kok saya dipanggil ke depan ini loh? Ceritanya- Saya deg-degan jadinya nih. Ceritanya kan Pak Dalang nyuruh saya memperkenalkan Bodrosewu, Pak. Cuman saya tuh lupa baca skrip ya, Pak. Jadi kita langsung tanya aja sama Pak Yoyo aja. Jadi Bodrosewu itu apa, bagaimana dan seperti apa gitu maksudnya? Ya. Komunitas Bodrosewu itu adalah sebenarnya kumpulan orang-orang, teman-teman gitu yang mencintai budaya Nusantara, khususnya budaya Jawa. Dan kita sebenarnya dulu namanya Galeri Bodrosewu ya. Cuman karena sekarang ada muncul lagi studio Bodrosewu yang khusus untuk menari, latihan menari, kita akhirnya merubah nama menjadi komunitas budaya Bodrosewu. Nah, arti Bodrosewu itu sendiri sebenarnya adalah kita ambil dari nama gamelan tempat kita latihan, gitu ya. Kiai Bodrosewu. Nah, Kiai itu Bodrosewu. artinya Bodro itu kebentungan, sewu itu ya 1000, tahu kan 1000 ya? Ya. Tahu, Dan Pak. kalau disatukan itu artinya 1000 keberuntungan. Jadi kita berharap semua saja yang berlatih di Bodrosewu, kemudian yang hari ini tampil dan hari ini datang, semua mendapatkan 1000 keberuntungan. Amin. Waduh. Lah kalau saya taunya sewu itu nek jajan ada susuknya sewu ya itu saya tabung itu, Pak. Kamu loh mikirnya jajan duit, jajan duit, duit terus tapi nggak kaya-kaya kamu tuh loh. Yang penting nabung, Mbok. Nabung. Makanya tadi mohon maaf Pak, anak saya ini emang cerewet kok. Berarti kayak saya dengar tadi ada Mars Bodrosewu tuh maksudnya itu ya Pak? Betul. Jadi Mars Bodrosewu ini diciptakan oleh Pak Sardini yang ngendang nih. Jadi terinspirasi dengan tempat berlatih yang disebutnya tadi apa? Edi Penny gitu ya. Penny. Kemudian Asri gitu. Jadi menjadikan kita yang berlatih itu nyaman dan semangat juga gitu ya. Gitu. Di Penny, estetik ya berarti. Estetik. Kalau bahasa anak sekarang estetik. Estetik. Nah, denger-denger nih Pak Yoyo, yang latihan di Bodrosewu itu kan banyak gitu, sampai pokoknya banyak. Itu kok bisa ya rajin latihan semuanya dan semuanya rutin latihan, semuanya berjalan. Itu gimana rahasianya Iya. apa gitu? Saya juga dengar pesertanya itu yang latihan tuh macem-macem, Pak. Macem-macem. Macem-macem maksudnya bukan yang satu apa-apa, enggak. Maksudnya ada Dari yang paling kecil, sampai yang paling sepuh. dari orang warga lokal alias warlock sampai sampai orang asing pun Orang asing pun belajar juga belajar di Bodrosewu. karawitan dan budaya di Bodrosewu. Ya.
Betul, memang banyak sekali grup yang berlatih ya di Bojosewu. Ini untuk pementasan ini aja giliran kan tadi gantian gitu pemainnya. Karena banyak dan semua pengen nampil gitu. Itu kuncinya, makanya mereka pada berlatih itu. Rajin. Padahal teman-teman saya ganti. Saya kaget teman-teman saya tiba-tiba ganti. Bu, iki nggak ganti Bu. Ini nggak ganti Bu. Ya, dan kita juga harus berbangga ya, yang berlatih di Bojosewu itu ada yang masih muda, masih SMP, ada tadi Hagia, ada Raisya gitu ya, ada di mana nih? Wah itu 2 anak SMP yang paling rajin berlatih. Ini Luar biasa. kita sangat bangga gitu ya. Dan yang sepuh-sepuh juga nggak kalah juga. Itu ada yang usianya lebih dari 70 juga. Semangatnya tidak kalah sama yang muda. Luar biasa. Berarti kita nggak boleh kalah semangat ya. Betul. Jangan kamu tuh ya jangan rajin latihan kalau mau pentas saja kamu tuh loh. Oh, aku Kalah sergap semangatnya. latihan. Tanya Pak Dalang, aku latihan datang terus, gak ada latihan aja aku datang sampai ditanya ngapain. Loh, saya ngapain ya? Aku amnesia rupanya. Terus aku pulang. Nah, selain itu juga yang latihan juga multi etnik, jadi banyak dari Sabang sampai Merauke juga yang ada yang latihan. Kemudian warga negara asing juga banyak yang latihan. Nah, ada itu Pak. Pagelaran yang kedua nanti ada warga Jepang juga yang ikut main. Wow. Pagelaran keduanya kapan itu Pak? Nanti sore. Nanti sore. Jadi saking banyaknya nih antri yang pada mau. Luar biasa. Loh saya kok nggak di briefing Pak Dalang? Nah gitu. Jadi selain itu juga tujuan dari teman-teman ini berlatih sebenarnya adalah ya biasalah, yang ada yang mau healing, ada yang mau mencari me time-nya di situ gitu ya. Tapi pada prinsipnya semuanya UUB, tahu nggak UUB? Apa itu Pak? Yang tahu kan UUD kan, ujung-ujungnya duit kan? Waduh, Ini waduh. UUB, ujung-ujungnya bahagia. Bahagia. Kalau kata anak sekarang, Botrosewu, B-nya bahagia. Wah Pak, Tapi betul ya? Betul kan ujungnya? betul. Semuanya sumringah Pak. Iya. Pak, berarti kalau misalnya penikmat seni di sini semua pengen tahu kegiatan-kegiatannya Botrosewu itu ada sosial medianya nggak Pak? Ada Sentagramnya nggak Pak? Instagram kok Sentagram gitu tuh. Instagram. Instagram. Malu-maluin. Jadi tadi selain tadi ada multi usia, multi etnik, multi nation gitu ya. Undangan itu berupa kipas atau berupa itu multifungsi itu. Wah, fungsinya apa Kalau lagi bisa Pak? buat kipas-kipas. Nanti kalau ada lagu perjuangan bisa jadi bendera. Waduh, Wow. mantap. Kalau mau mencari kegiatannya Botrosewu, di situ juga ada QR code-nya, bisa di-scan, bisa follow dan like kegiatan Bisa kami. ada QR code-nya ya Pak ya? Ya, jadi kita harus inline sama kegiatan anak muda. Anak muda sosialnya sosmed, kita juga harus ikutin gitu supaya bisa hidup. Gitu. Ada QR Iya. code. Pak Dalang juga punya kris. Coba Pak Dalang balik. Itu bukan turis, itu keris. Oh keris, Oh, keris. keris. Mbok kan sing ngelawak aku Mbok. Waduh, nah berarti kipasnya jangan sampai hilang ya sampai akhir pertunjukan. Terutama nanti mau scan ya, mau scan buat diupload ke Sentagram. Instagram. Oh iya. Nah itu canggih sekali ya. Jadi Iya. kita meskipun belajar tradisi, tapi juga tidak boleh ketinggalan zaman. Betul sekali Jadi Mbok. tetap harus mengikuti teknologi, kemajuan teknologi. Betul sekali Mbok. Nah jadi nanti boleh difoto, di video, Di video, nanti di-upload ke story upload, jangan lupa. ya, Upload, di-upload ke tag story ke @Botrosewu Botrosewu Galeri Galeri dan dan @Botrosewu Studio. Nah, Kalau yang mau stalking dan aduh aku pengen belajar budaya dan tradisi tapi tidak tahu mulai dari mana, mulailah dari tanya Pak Yoyo. iya bisa kita nanti kepo di Instagramnya Botrosewu. Nah itu kipasnya itu biar awet, kalau dipakai kipas terus kan nanti meot ya. Jadi biar awet kipasnya diem kita yang geleng-geleng. Gitu. Nah itu awet pasti Itu tips awet. agar kipas awet tapi mungkin insya Allah otaknya tidak. Nah
kurang lebih itu Kurang lebih Pak. berarti itu, Pak. Begitu Pak Oke, Yoyo. kayaknya nih sudah Pak Dalang sudah pengen udah mau ngelanjutin lakonnya. Jadi saya tutup aja dengan tarikan ya. Boleh Pak, monggo Iya. Pak. Sayure sayur waloh, rujake rujak koweni. Cakep. Kawula ngaturaken sugeng rawuh, ugi ngaturaken sugeng hamriksani. Matur Matur nuwun. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Sarwa sarwa sarya lumabengan cala srengeng karasa ya mas ya mas srengeng karasa kenes mongat ya nyurupono. Iya. Itu tadi serepek Om Yoyo ya. Serpek Om Yoyo. Om Yoyo. Iya, jadi begitu ya Pak Dalang, akhirnya kita semua makin kenal dengan Bodro Sewu. Nah, ini kayaknya Pak Dalang sama Mbok Cangik kok kayaknya capek ya. Coba kita duduk dulu. Apa ini? Apa ini? Duduk dulu. Di sini? Iya, duduk sini, Boleh, duduk sini. di sini. Boleh, boleh. Oh, boleh, kita jadi boleh. penonton Pak Dalang. boleh. Ya kamu yang dalang ya? Lah. Oh enggak. Duduk aja dulu. Oke. Aku enggak mau dalang. Aku tak tinggal bentar soalnya aku mau main layangan dulu ya. Main Dadah. layangan loh. Jano. Kaya kumpulan satelit sakutarna kelan kinjem kae mentore marwur jejer jaran sembrani aja nyangkung bareng wae dinen awet ora padha kenange. Kaya kumpulan satelit sakutarna kelan kinjem kae mentore mabur jejer jaran sembrani aja nyangkung bareng wae dinen awet ora padha kenange. Limbo, sudah Ya, main Pak Dalang. layangannya toh. Udah Pak, udah Malah main dong, Pak. layangan loh. Jangan lupa juga loh, di sini itu kita sambil memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kan tadi saya udah bilang toh. Oh iya Pak, aku hampir lupa ya, tadi pengen main layangan aku. Yo. Malah main layangan gimana sih kamu?
tidak memiliki jiwa nasionalisme. Loh, jangan salah, Mbok. Gini-gini, Mundo Layangan itu tadi lagu ciptaannya Kinarto Sado. Lagunya apik banget, bagus banget, Mbok. Ya, Artinya apik bagus. banget, Tadi kan bagus. kita sudah dengar bersama-sama. Ya, itu filologinya bagus, Pak. Filosofi kok filologi. Filologi. Oh iya, kalau filologi mah materi kuliahnya Mas Ilham ya. Aduh, salah aku. Oh iya, jadi filosofinya tuh bagus sekali, maknanya sangat bagus, Pak. Apa itu coba? Nah, layangan itu kan diterbangkan. Sut, 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 sut. Ya. Nah, terbang ke atas. Nah, semakin dia tinggi di atas, kita semakin harus bisa menjaga ritmenya si layangan itu biar dia nggak terbang ke bawah angin atau jatuh atau apa. Wah, itu kita harus tugasnya menjaga ritmenya. Nah, begitu pula ketika kita berada di posisi di mana kita memiliki tanggung jawab yang lebih, Pak Dalang. Betul, betul. Semakin kita berada di posisi yang lebih tinggi, semakin kencang juga anginnya. Makanya kita harus sangat menjaga ritme, tempo, Betul, betul, betul. Oh, dan jadi maksudnya ketukannya. ben ora pedot benangnya itu Betul, maksudnya tadi. betul. Itu. Soalnya Oh. nanti kalau misalnya kita nggak bisa jaga ritme, ya dia ke bawah angin pedot benangnya. Kayak layanganku tadi, makanya aku nggak bawa layangan toh, pedot tadi ke bawah angin. Ya, tapi aku pedotnya karena keadu sama layangan lain. Itu makanya ojo ngoyo bareng wae. Jangan apa yo, jangan ngotot, jangan nggak sabaran, bareng aja pasti Oh. selaras semuanya. Jadi layanganmu putus. putus, Mbak. Loh, kalau putus, Putus. Mbok dibicarakan baik-baik, siapa tahu masih bisa baik. Layangannya putus ke gowo angin, Mbok. Nek putus yang Mbok maksud kan putus ke gowo sing liyane. Waduh. Sabar nggak apa-apa. Nanti Tuhan yang balas, nggak apa-apa. Sabar. Begitu. Jadi maksudnya ngunduh layangan itu tadi itu ya. Tumben kamu kayak orang bener. Loh, kan ada skripnya, Mbok. Nah, Nah, kalau itu ada gitu, hubungannya dengan kemerdekaan pasti Indonesia. ada hubungannya, Mbok. Jadi sebagai pemimpin harus bersinergi dengan rakyat juga harus bersinergi bersama-sama. Betul. Biar nggak pedot benangnya. Iya. Oh. Nah, kamu udah kayak orang bener jelasin filosofinya panjang lebar, masalah kemerdekaan Indonesia ada hubungannya dengan ngunduh layangan. Sekarang tak tanya, emang kamu tahu tanggal ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Pak Dalang jangan senyum-senyum toh, ngeceh banget toh sumpah lo. Waduh, pakai selop Tahu lagi. emang Takut hilang lagi selopnya kayak waktu itu. emang Tahu, tanggal berapa? tenang, Tanggal tahu. berapa? Aku tinggal tanya Pak Sardi. Pak Sardi lagi. Apa-apa nanya Pak Sardi, nggak tahu nanya Pak Sardi, gending nanya Pak Sardi, nanti kamu bokek ya nanya Pak Sardi. Loh, semuanya harus aku tanyakan ke Pak Sardi karena Pak Sardi guruku, Mbok. Semua pertanyaanku pasti dijawab. Cuman ada satu pertanyaan yang tidak dijawab sama Pak Sardi. Emang pertanyaan apa? Aku tuh Satu tanya, ya Mbok, Pak Dalang aku tanya ke Pak Sardi. Pak, gimana caranya main suling sambil nyanyi? Pak Sardi cuma senyum-senyum aja, Mbok. Itu senyum-senyum menahan ingin ngeplak. Mosok toh, Pak? Ngaco loh nanyanya ke Pak Sardi begitu. Bapak dukani mawon Pak, tenopo-nopo. Waduh. Tanggal Nah, berapa emang? Coba Weh, tahu, ada lagunya juga, Mbok. Apa Hari itu? Kemerdekaan nama Hari lagunya. Merdeka. Nah, asiknya biar asik kita ajak penonton nyanyi. Penonton kita nyanyi bareng yuk. Lagu Hari Kemerdekaan, monggo kita sami jumeneng, kita berdiri sambil kibarkan bendera yang tadi kita dapat. Nah, kita ikut nyanyi bareng. Kita rasakan semangat kemerdekaan yang membara. Nggih, monggo kalau ini lenggah mawon boten napa? Eyang boten napa lenggah mawon nggih.